Shalom, Assalamualaikum. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Riandana dari Teknologi Pulp dan Kertas Kelas A, Angkatan 2019. Dalam industri pulp dan kertas, kita mengenal yang namanya soda kaustik atau disebut juga dengan NaOH. Di mana pada industri pulp dan kertas, NaOH digunakan pada proses bleaching, pulping, dan pengolahan air. Pada umumnya, pengolahan NaOH dibagi menjadi 3, di antaranya yang pertama sel membran, yang kedua sel merkuri, dan yang ketiga adalah sel diafragma. Pada video kali ini, saya akan membahas pengolahan NaOH pada sel membran. Flowchart produksi NaOH dengan sel elektrolisa dan membran. Terlebih dahulu, sebelum masuk pada pembuatan NaOH, perlu kita ketahui, natrium hidroksida atau NaOH ini juga dikenal sebagai alkali kaustik soda atau disebut juga kaustik logam dasar. Pada industri pulp dan kertas, alkali kaustik soda adalah produk terbesar sebagai pengguna di seluruh dunia, di mana kaustik soda ini digunakan sebagai bahan baku dalam proses pulping dan bleaching. Kaustik soda juga digunakan dalam proses daur ulang kertas bekas, yaitu dalam proses inking. Di samping itu, juga banyak digunakan dalam proses pengolahan air. Proses pembuatan NaOH ini ada beberapa macam, di antaranya itu merkuri sel, diafragma sel, dan membran sel. Pada kali ini, saya akan membahas proses pembuatan NaOH menggunakan elektrolisis membran sel. Proses elektrolisis dengan membran sel dibagi menjadi beberapa tahapan proses dalam pembuatan soda kaustik ini. Yang pertama, tahapan pemurnian bahan baku, yang kedua proses utama, dan yang ketiga pengolahan akhir. Pemurnian bahan baku pada proses pencampuran. Garam 97,7% dilarutkan bersama air proses, dan garam aroma recycle pada suhu 90,6 derajat Celcius ke dalam tangki pencampuran untuk mendapatkan konsentrasi larutan garam 27%. Larutan garam jenuh keluar dari tangki pencampuran memiliki suhu 67 derajat Celcius masuk dalam tangki pengendap, dan catatannya adalah di mana suhu yang baik untuk pengendapan adalah di atas 60 derajat Celcius. Berikutnya pengendapan pengotor. Larutan garam dari tangki pencampuran memasuki tangki pengendap untuk mengendapkan kotorannya. Di antaranya adalah CaCO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2 menggunakan Na2 dan CO3 dan NaOH dengan reaksi sebagai berikut. Dan pengotor bereaksi membentuk endapan dan dikeluarkan dari dasar tangki pemberian reagen. Dilakukan dengan kadar yang berlebih untuk mendapatkan hasil yang optimum. Sekitar 60% dari pengotor yang mengendap keluar dari bagian bawah tangki pengendap, sedangkan larutan alirnya keluar dari bagian atas clarifier menuju filter. Berikutnya filtrasi atau penyaringan, di mana endapan yang masih tersisa dari proses sebelumnya seluruhnya difilter dalam filter press. Berikutnya tahapan terakhir dari pemurnian bahan baku adalah penukaran ion, di mana selama proses sedimentasi tidak semua ion bereaksi dengan reagen dan akan terdapat ion-ion yang tidak diinginkan, sehingga diperlukan pelakuan lebih lanjut agar NaCl yang akan dielektrolisis terbebas dari pengotor impurities, karena itu digunakan resin untuk mengikat ion-ion tersebut. Reaksi penukaran ion yang terjadi adalah sebagai berikut. Reaksi regenerasinya adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu proses utama, di mana proses utama merupakan inti dari proses pembuatan soda kaustik. Proses utama dibagi menjadi 2, yang pertama pengasaman dan yang kedua elektrolisis.
rata pengasaman yang dilakukan adalah penambahan HCl, di mana penambahan HCl dilakukan untuk mengurangi terjadinya pembentukan klorat pada sel elektrolisa. Larutan masuk anoda diasamkan hingga pada pH 4. Berikutnya tahapan proses elektrolisa, di mana larutan yang keluar dari resin penukaran ion sebelumnya memasuki sel elektrolisa akan dipanaskan terlebih dahulu dan menghasilkan larutan NaOH 32%. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Dan reaksi elektrolisis larutan garam NaCl secara keseluruhan dapat ditulis sebagai berikut. Larutan keluar anoda di-recycle kembali menuju tangki pencampuran, sedangkan larutan keluar katoda mengandung NaOH 32%, di mana 10% dari NaOH di-recycle kembali sebagai umpan dan sebagai yang lain diproses lebih lanjut untuk mendapatkan NaOH 50%. Tahapan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengolahan akhir, di mana pada pengolahan akhir ini terbagi lagi menjadi 3. Di antaranya yaitu yang pertama evaporasi, yang kedua evaporasi akhir, dan yang ketiga penyelesaian kaustik. Pada tahapan pertama, evaporasi, untuk menghasilkan NaOH 50%, maka diperlukan tahapan proses evaporasi. NaOH yang 32% keluar dari sel elektrolisa memasuki evaporator. NaOH dievaporasi menggunakan steam hingga NaOH yang keluar menjadi 50%, lalu didinginkan di tangki pendingin, kemudian ditampung ke dalam tangki penampung. Tahapan kedua yaitu evaporasi akhir, di mana kaustik yang sudah didinginkan, diendapkan atau telah digunakan secara khusus dapat dipekatkan dengan menggunakan evaporator akhir. Efek tunggal agar menjadi NaOH 70% sampai 79% dapat menggunakan uap pertekanan 500 sampai 600 kilopascal. Kaustik yang sangat pekat ini harus ditangani dengan pipa yang dipanasi dengan pipa uap agar tidak mengalami pembekuan. Tahapan yang ketiga yaitu penyelesaian kaustik. Walaupun penyelesaian kaustik 50% itu dilakukan dalam periuk-periuk besi tuang dengan menggunakan kemasan langsung, efisiensi kalor yang ada cukup rendah, sehingga saat ini dilakukan cara hanya untuk kaustik 70 sampai 75%. Produk ini dipompa dengan pompa sentrifugal yang menyalurkan bahan meleleh ke dalam drum-drum baja yang dapat menampung 32 kg atau ke dalam mesin penyerpi. Dan larutan NaOH pekat siap digunakan. Nah, itu tadi proses pembuatan NaOH atau serat kaustik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dadah, terima kasih.